Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuli Nurmalasari. Saya adalah dosen di program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Serdos Smart gelombang 2 tahun 2023, izinkan saya menyajikan unsur bidang pengajaran di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni bimbingan dan konseling karir. Bimbingan dan konseling karir merupakan mata kuliah yang berupaya untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami bimbingan dan konseling karir sebagai bagian integral dari layanan BK yang komprehensif. Kajian dalam mata kuliah ini kurang lebih meliputi yang pertama, latar belakang historis perkembangan karir, yang kedua, kerangka teoritis perkembangan karir, kemudian kaitan antara penyesuaian karir dengan tugas-tugas perkembangan karir, dan kerangka kerja praktis layanan serta isu-isu kontemporer dalam bimbingan dan konseling karir. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah yang pertama, dalam aspek sikap, diharapkan mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan, baik untuk dirinya sendiri, baik untuk konseling yang dilayani, maupun untuk satuan pendidikan tempat bekerja. Kemudian, mahasiswa mampu menegakkan dan memperlihatkan kesadaran akan kode etik profesi BK, kemudian mengembangkan kesadaran diri bahwa setiap manusia adalah individu yang sedang berkembang atau on becoming person. Kemudian menghargai perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan karir yang bersifat individual. Lalu mengembangkan kesadaran diri akan perbedaan karakteristik, perkembangan karir, dan kemampuan membuat pilihan karir setiap individu. Dan selanjutnya memiliki sikap kritis terhadap berbagai teori karir yang kemudian mampu mendorong mahasiswa untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teori-teori karir yang dipelajari. Baik, pada aspek pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan teori bimbingan karir, kemudian mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai teori karir dalam perspektif layanan bimbingan dan konseling karir, khususnya di sekolah, kemudian memahami peran BK terhadap perkembangan karir yang optimal secara individual, kemudian mampu mengetahui ragam metode layanan BK karir, mampu menyusun program layanan BK karir, dan yang terakhir mampu memahami bagaimana mengaplikasikan program-program tersebut terhadap perkembangan karir dalam layanan BK di sekolah. Pada aspek keterampilan, mahasiswa diharapkan terampil dalam mengenali dan membuat pilihan karir sesuai dengan potensi diri yang dimiliki. Lalu mengenali karakteristik perkembangan individu terkait dengan perkembangan karir, mengenali faktor pendukung, juga faktor penghambat dalam perkembangan karir individu, dan mahasiswa juga mampu menemukan inti masalah perkembangan karir individu atau konseli, dan kemudian menindaklanjutinya dengan penyusunan intervensi atau program layanan yang tepat dan relevan. Yang selanjutnya, mampu dan terampil dalam menyusun program atau menyusun intervensi layanan BK Karir. Baik, mata kuliah ini diselenggarakan dengan menggunakan metode-metode yang variatif dan senantiasa diupdate berdasarkan dengan tujuan-tujuan capaian pembelajaran. Dan salah satu metode yang dilakukan adalah ceramah. Tentu dosen melakukan ceramah, tapi berusaha untuk tetap berada pada ceramah yang interaktif, dua arah, dan student-centered. Kemudian yang kedua, diskusi terfokus, baik itu secara kelompok kecil maupun kelompok-kelompok besar, dan selanjutnya melalui problem-based learning. Bahan ajar yang digunakan dalam BK Karir adalah yang pertama, modul-modul yang dikembangkan secara mandiri oleh dosen, tentu saja perangkat pembelajaran seperti RPS, kemudian media-media pembelajaran yang mampu menunjang efektivitas kuliah, kemudian yang selanjutnya penggunaan literatur ilmiah yang relevan dan mutakhir. Kemudian yang selanjutnya, mata kuliah ini menerapkan beberapa komponen dalam melakukan penilaian. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa, tentu itu menjadi komponen yang penting untuk menunjukkan komitmen mahasiswa dalam
melakukan pembelajaran selama 1 semester. Kemudian yang selanjutnya keaktifan, aktivitas mahasiswa di kelas, bagaimana merespon, bagaimana berdiskusi, bagaimana attitude, dan bagaimana memaknai pembelajaran. Kemudian bagaimana mahasiswa mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas individual maupun secara berkelompok. Dan yang terakhir adalah nilai ujian akhir semester. Berikut adalah video pengajaran dari pertemuan keempat pada mata kuliah bimbingan dan konseling karir yang saya ampu. Mungkin ucapan doa ya bagi yang non-muslim, semoga kelas kita hari ini berlangsung lancar, menyenangkan, dan insightful. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu Yuli. Baik ya, kalau dari nada suaranya sih sangat baik. Semoga terus baik dan sehat-sehat semuanya. Sehat sih yang penting. Baik, selamat datang di perkuliahan kita lagi, di perkuliahan bimbingan dan konseling karir. Gak kerasa udah di pertemuan keempat, dan di pertemuan ini kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih menarik dari minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang tentang konsep karir gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas hal yang lebih dalam lagi, yaitu tentang tujuan bimbingan dan konseling. Kemudian apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan utama dari bimbingan dan konseling itu? Gitu. Baik, saya akan share ini media PowerPoint nih. Sudah nampak medianya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik. Nah, jadi kalau misalkan minggu lalu kita membahas tentang konsep karir di beberapa pertemuan kemarin, karir itu apa, kemudian BK karir itu apa, sampai ke apa ya bedanya karir, pekerjaan, profesi, jabatan, dan lain-lain gitu. Nah, di pertemuan kali ini tujuan belajar kita agak beda nih teman-teman. Tujuan belajar kita adalah membuat mahasiswa menjadi mampu menjelaskan sebenarnya tujuan utama layanan BK itu apa. Ternyata kematangan karir. Tapi kematangan karir itu apa? Nah, kita akan pelajari nanti tujuannya mahasiswa itu mampu menjelaskan kenapa kematangan karir ini bisa menjadi apa ya? Kok harus menjadi tujuan utama dari layanan BK gitu. Nah, sebelum ke sana, kemarin saya sempat nah ini, apakah teman-teman pernah melihat adegan kayak gini, orang bingung memilih jurusan atau orang merasa salah jurusan gitu? Pernah? Pernah, Bu. Pernah Di ya? SMA. Pernah, iya betul. Waktu SMA, biasanya isu-isu yang muncul adalah saya mau masuk jurusan A karena, misal nih Anissa pengen masuk jurusan A karena Mega juga masuk jurusan A. Padahal Anissa ya nggak tahu tidak terlalu memahami gitu jurusan A itu jurusan yang bagaimana, prospeknya bagaimana, lalu apakah sesuai atau tidak dengan karakter Anissa gitu ya. Nah, ternyata ini banyak sekali terjadi di kalangan-kalangan remaja atau sekolah-sekolah menengah yang akan masuk ke perguruan tinggi. Nah, padahal untuk memilih karir, ini sudah sempat dijelaskan di pertemuan kemarin, saya coba highlight, ternyata orientasi karir tidak akan pernah terlepas dari beberapa faktor gitu. Tapi in general faktornya selalu ada 2. Jadi orientasi karir, orientasi itu arah pandang karir kita gitu ya. Siapapun dia, mau di usia berapapun, itu tuh akan sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal yang ada di diri kita gitu, yang ada di dirinya Amirloh, yang ada di dirinya Yahya, Sarhan. Dan itu banyak gitu. Nah, ini saya kasih contoh, ini hanya contoh, dan masih banyak lagi faktor internal lain yang bisa dieksplor. Yang pertama tentang bakat. Sebenarnya kita ini apa ya? Bakatnya di mana ya? Banyak yang sudah di seusia saya pun dia tidak betul-betul tahu bakatnya apa gitu. Mungkin kalau minat cukup bisa dipahami, kayak misalkan sekarang banyak bertebaran misalkan profesi apa ya yang sekarang lagi tren? Atau pekerjaan apa yang sekarang lagi tren? Ada yang tahu? Content creator, Bu. Content creator. Content creator. Oh, saya berminat tuh jadi content creator. Kenapa? Karena enak gitu, waktunya fleksibel, terus apa namanya? Uangnya besar, AdSense-nya besar gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi apakah betul semudah itu? We don't know gitu. Kadang-kadang tidak
mudah itu juga gitu. Nah, terus apakah kamu berbakat untuk bisa menjadi content creator yang membutuhkan kreativitas yang luar biasa gitu? Lalu kepribadian kamu, apakah kamu nyaman untuk diekspos? Apakah kamu nyaman untuk mendapatkan spotlight di sosial media kamu? Ada loh yang enggak, tapi dia berminat gitu. Nah, kadang-kadang ada inkongruensi, bahkan ketika kita berbicara tentang diri sendiri gitu. Di internal aja itu kadang-kadang ada dinamika-dinamika yang membuat kita jadi bingung, teman-teman. Akhirnya banyak ini kejadian seperti salah jurusan, kemudian bahkan kejadian salah jurusan ini kan lebih dari berapa persen, ada yang tahu? 80-an. Betul, lebih dari 80% katanya mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Nah, kalau faktor eksternal tentu pengaruh orang tua. Biasanya kalau orang tuanya dokter, anaknya diarahin ke kedokteran gitu. Kalau misalkan orang tuanya guru, biasanya anaknya juga jadi menjadikan profesi guru menjadi salah satu pilihan. Atau pengaruh teman, tadi yang saya bilang, aku kan akan kuliah bareng dia terus. Atau pengaruh gender. Contohnya tidak banyak perempuan di Indonesia yang memilih profesi pilot, berorientasi ke dunia militer misalkan, karena ya secara kultur belum terlalu populer gitu, belum terlalu banyak yang memilih itu. Oke, kita tidak akan berlama-lama di sini, kita akan fokus ke sini hari ini. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan kematangan karir? Jadi ternyata kematangan karir itu adalah kemampuan individu dalam konteks layanan BK adalah peserta didik. Jadi peserta didik yang matang adalah peserta didik yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan, teman-teman, dan mencapai tugas perkembangan karir yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi kalau misalkan ketika SMA, ya SMA memilih jurusan misalkan. Kalau SMK akan bekerja, bisa kuliah di vokasi, bisa juga langsung bekerja misalkan. Nah, itu adalah tugas-tugas perkembangan salah satunya gitu ya, salah satu, dan itu baru sebagian kecil. Dan kematangan karir ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor gitu. Di video yang saya share kemarin di grup, saya sudah share dan mungkin ini ada kaitannya nih. Mungkin sekarang udah mulai, oh ternyata maksud video itu ada hubungannya nih dengan kematangan karir gitu. Maksud Bu Yuli itu ini gitu. Ada yang mau share, apakah ada yang menangkap keterkaitan video kemarin dengan topik hari ini? Ada? Coba saya cek apakah ada yang raise hand. Oh, Mega. Saya Bu, Ya, boleh? silakan. Boleh. Baik, sebelumnya apakah suara saya terasa dengan baik ya Bu ya? So clear. Baik, terima kasih. Kalau dari video yang kemarin sudah di-share oleh Ibu, sebenarnya ada 2 poin penting yang saya rasa relate dengan kematangan karir topik-topik pada hari ini. Video kemarin tuh saya menyimpulkan ada 2 hal yang menurut saya menarik terkait dengan dalam kematangan karir itu penting sekali untuk satu, itu mengenali diri sendiri terkait dengan bakat dan minat. Kemudian juga sejak SMA dan kuliah pun sangat baik untuk kita mengetahui, menggali, banyak mengikuti aktivitas untuk tahu sebenarnya kita itu ada bakat di mana ya, ada minat di mana ya. Untuk selanjutnya itu kita bisa ibaratnya bahasanya itu apa ya, memprediksi lancang-lancang nanti kita ke arah mana ya gitu. Itu pertama. Satu itu tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, mulai dari sedini mungkin. Betul. Terus kemudian juga pas akhir-akhir itu saya ada menangkap terkait dengan informasi. Betapa pentingnya informasi karir, apalagi dengan pekerjaan yang saat ini semakin varied, semakin beraneka ragam ya Bu. Jadi penting banget untuk catch up dengan informasi yang ada. Betul. Ya mungkin itu saja Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya, kembali kasih. Betul sekali ya. Jadi itu 2 poin yang kayaknya akan jadi bukan salah satu, salah 2 yang banyak kita bahas di pertemuan kali ini. Karena kematangan karir adalah sebuah konsekuensi dari proses seseorang untuk ini katanya. Jadi banyak, nanti ada 2 paper yang mungkin akan saya share di akhir. Ternyata faktor pendukung kematangan karir itu salah satunya adalah tentang self. Jadi how much you know yourself. Jadi kalau misalkan tadi orientasi karir pun dibangun oleh faktor internal, ternyata memang berkaitan nih, kematangan karir pun sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang memproses dirinya gitu. Self knowledge itu menjadi penting. Self knowledge to what gitu? Bisa ke dirinya sendiri,
bisa ke informasi yang ada di luar, secara pribadi dia memproses informasi sebagai apa? Apakah sesuatu yang lewat begitu saja, atau misal sesuatu yang memang, oh dia refleksikan, ternyata ini sesuai dengan bakat saya, oh ternyata ini sesuai dengan ide yang kemarin saya sempat munculkan misalkan. Lalu ada satu paper juga yang cerita kalau ternyata self-determination orang juga berpengaruh. Itu bentuknya seperti apa? Ada keputusan-keputusan kecil setiap hari yang menuntut kita untuk berkeputusan, mendeterminate sesuatu gitu. Dan itu ternyata kalau dikumpulkan, if we connect the dots gitu, little dots every day, dia bisa sekali untuk membangun kematangan karir. Karena dia menjadi terlatih untuk mendetermin sesuatu. Dan karena kematangan karir ini sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan gitu. Nah, kalau eksternal mungkin kalau dilihat sekolah, orang tua dan lain-lain itu sesuatu yang berpengaruh besar apalagi di kultur kita gitu. Misalkan saya mau tanya ke Anissa nih. Anissa, misalkan Anissa pengen jadi guru, tiba-tiba orang tuanya bilang nggak boleh. Akan jadi dilema nggak? Dilema ya. Artinya mereka itu sangat akan mewarnai gitu proses individu, proses internal individu. Jadi, oh ternyata sekolah menyajikan informasi, misalnya jadi guru BK, Mas Arhan jadi guru BK, yang disampaikan tuh cuman profesi-profesi tertentu gitu yang tidak up to date. Kira-kira akan mempengaruhi nggak kematangan karir siswa? Iya, Bu. Iya, akan mempengaruhi karena si anak ini akan ketika misalkan mendengar profesi content creator, wah itu profesi apa gitu kan, aku nggak tahu gitu, itu sesuatu yang baru dan asing, aku nggak mau melangkah ke sana gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang akan mendukung. Dan banyak-banyak sekali hal-hal lain yang bisa apa ya, yang bisa membangun kematangan karir. Tapi at least terkategori menjadi dua, yaitu pemrosesan internal individu atau tentang self processing, kemudian eksternal. Perkembangan zaman itu pun termasuk. Digitalisasi di mana-mana itu pun termasuk gitu. Seperti teman-teman kalau melihat short video di YouTube dengan melihat video YouTube yang utuh 1 jam, itu akan berbeda efeknya. Karena ketika kita menonton 1-2 jam talk show misalkan, itu ada pemrosesan yang lebih matang, yang lebih saringannya banyak, utuh. Tapi kalau yang short enggak. Dan itu akan sangat mempengaruhi kematangan kita dalam berkeputusan. Dalam memutuskan apakah informasi ini berguna atau tidak, saya akan kemana, dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, terus kalau kita ditempatkan sebagai guru BK di SMA gitu ya, atau SMP yang karena SD dan TK misalkan belum banyak, tapi sebetulnya setiap fase kehidupan punya tugas perkembangan yang berbeda. Saya akan berikan contoh, ini hanya sebagai case, contoh tugas perkembangan karir yang mungkin menjadi target teman-teman ketika teman-teman menjadi guru BK di SMP atau SMA. Yang pertama adalah si peserta didik yang notabene berada di fase remaja ini, at least dia punya pengetahuan yang banyak. Tadi misalkan, sekarang itu untuk making money itu tidak terbatas pada kamu bekerja di mana, di kantor mana, alamatnya apa. Co-working space di Jogja ada berapa? Banyak. Rate harga murah sampai rate harga mahal tuh ada. Jadi anak menjadi, kalau guru BK-nya punya wawasan yang luas, kebayang nggak sih? Sangat-sangat terfasilitasi mereka dalam memperoleh pengetahuan. Disampaikannya melalui apa? Banyak hal gitu ya. Lalu yang kedua, skill mencari informasi ini penting teman-teman. Karena jangan sampai ada dependensi atau ketergantungan dari si siswa, kalau apa-apa, tanya ke Pak Yahya, tanya ke Pak Yuli. Kalau Pak Yahya sama Pak Yuli nggak ada, gimana? Dia menjadi ketergantungan, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka skillnya juga harus diajarkan, karena itu salah satu tugas perkembangan mereka. Lalu yang ketiga, sikap. Sikap ini bukan nurut apa enggak, bukan maksudnya. Tapi attitude terhadap perkembangan, attitude terhadap apa yang dia miliki, attitude terhadap peluang. Dia berani mengeksplor, dia berani taking risk, dia berani mencoba hal-hal baru, contohnya. Itu adalah sikap. Lalu yang keempat, perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini udah agak di ujung nih. Gimana si anak ini mampu merencanakan, gimana si anak ini mampu mengambil keputusan. Lalu yang kelima, baru tuh akhirnya si anak remaja. Saya nggak tahu ya, di perguruan tinggi ini sekarang apakah masih berlaku gitu ya, tugas perkembangan dari dari Harlock, dari Santrok. Kalau ini dari Super gitu misalkan, betulkah teman-teman di perguruan tinggi sudah matang secara karir?
Bisa ya, bisa enggak. Karena ini juga akan sangat berkaitan dengan konteks kultur gitu. Tapi at least dinamikanya seperti ini, tugas perkembangannya seperti ini. Oke. Dan mungkin kenapa ya Bu, kematangan karir kok menjadi salah satu tujuan penting gitu. Karena kalau anak semakin matang, artinya indikatornya dia semakin mampu untuk memilih. Ketika dia mampu untuk memilih, ketika dia terbiasa untuk mengambil keputusan sendiri, berani berani gitu. Kalau saya memilih A karena bla bla bla, bukan memilih A ya karena suka aja, bukan. Tapi memilih A karena bla bla bla, alasannya ini, plusnya ini, minusnya ini, itu akan sangat support career development sepanjang hidup dia. Kita sepakat bahwa karir bukan sesuatu yang diambil hari ini, tahun ini, 2 tahun, bukan, tapi sepanjang hayat, over our lifespan gitu. Akhirnya kematangan karir menjadi sangat penting karena menjadi salah satu hal atau aspek yang mensupport kesuksesan karir itu sendiri di setiap fase perkembangan. Jadi kalau misalkan di masa remajanya dia terpenuhi tugas perkembangannya, maka di masa dewasa dia cenderung lebih mudah untuk menyelesaikan PR-PR perkembangan karirnya. Begitupun seterusnya. Baik. Ini yang akan terjadi kalau individu tidak memiliki kematangan karir. Yang pertama, kesulitan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, adanya perbedaan yang akhirnya membuat dia ini tuh harusnya gini. Maksudnya career related decision making difficulties atau dan dia bagaimana cara dia untuk menghadapi perbedaan. Kemudian bagaimana individu itu kalau dia tidak memiliki kematangan karir, maka dia akan kesulitan untuk membangun profil-profil yang sesuai dengan situasi-situasi tertentu. Lalu yang terakhir, menurut Priyas Shanta dan kawan-kawan di papernya, katanya ketika seseorang tidak memiliki kematangan karir, maka dia itu akan sangat tidak ready untuk memilih. Pernah nggak ketemu Mas Sarhan atau misal Mas Yuli atau siapapun, Mbak Agatha misalkan, ada yang kesulitan untuk memilih sesuatu gitu? Ada? Boleh di-share? Misal pernah Bu, saya sulit memilih jurusan atau saya sulit memilih tawaran organisasi dan lain-lain. Mungkin terkait, saya mungkin izin menyampaikan. Enggak. Gimana? Ya mungkin kalau dari saya mungkin terkait jurusan itu Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut Ibu itu dulu kan mungkin kan terkait jurusan itu saya agak bingung gitu. Jadi kalau menurut Ibu prevent supaya kita tuh kayak mantep gitu Bu. Oh ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak sulit memilih jurusan gitu ya. Iya. Dan mungkin itu, tapi sekarang masih bingung nggak Mbak Amirah? Kalau sekarang alhamdulillah mungkin sudah sedikit yakin gitu sih Bu. Cuma kalau mau dimantapkan lagi gimana untuk supaya kita benar-benar caranya yakin itu nggak apa-apa Bu. Karena saya juga masih ragu gitu Bu. Apa itu artinya kayak kita mantep gitu Bu. Iya. Nah ini pengalaman yang menurut saya bisa banget direfleksikan, kemudian nanti di-share ketika Mbak Amirah menjadi guru BK, atau menjadi orang tua, atau menjadi kakak dari adiknya yang bingung, atau siapapun yang mungkin bertanya gitu. Ketika misalkan bingung itu kita harus gimana sih gitu. Ternyata ini juga berdampak ke persiapan Mbak Amirah untuk menjadi guru BK. Dalam memproses sesuatu, tadi kan ada faktor internal dan eksternal gitu. Ketika misalkan kita bingung, ketika kita sulit berkeputusan, ternyata salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dorong diri kita sendiri, kalau misal diri kita yang nggak yakin ya, atau orang lain, dorong agar mampu untuk mengambil resiko dan berani mengeksplor gitu. Ketika dia mau mengeksplorasi, dia tahu, dia punya skill mencari informasi, dia kemudian akhirnya memperoleh wawasan yang banyak dan mengelola wawasan itu, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang sesuai sama apa yang dia mau tahu dan mana yang tidak sesuai, maka itu akan membuat kebingungan itu menjadi berkurang. Dia tetap bingung, tapi kebingungannya justru men-trigger dia untuk belajar dan menambah lagi wawasan dan informasi yang dia butuhkan. Nah, ketika pilihan-pilihannya ada, maka dia bisa tahu, oh pilihan ini, plusnya ini, minusnya ini, yang ini, plusnya ini, dan lain-lain. Keterampilan itu yang akhirnya membuat kita menjadi tidak bingung. Dan yang kedua, yang gak kalah penting adalah, ini prinsip ya dalam menuju kematangan karir adalah setiap perkembangan itu takes process and time.
Jadi ya take yours gitu. Kita harus mau berproses dengan eksplorasi tadi dan memang ada waktunya gitu. Ada durasinya, nggak bisa 1 hari berproses lalu tiba-tiba matang gitu. Jadi mungkin itu ya Mbak Amiroh. Dan mungkin ini bisa di-share ketika nanti Mbak Amiroh ketemu sama adik-adik atau sama murid-murid, siswa-siswa. Gimana nih? Kok bisa ya saya menjadi berkurang bingungnya lalu saya menjadi sangat matang. Nah, karena peran guru BK, at least ada 4 ini teman-teman. Yang pertama, kita membantu mereka untuk bisa membangun kehidupan yang memuaskan, yang sejahtera gitu, across the lifespans. Lalu yang kedua, sebenarnya bukan memilih jurusan yang prospektif aja, tapi membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu, seperti menjadi adaptif, resilient, kemudian proaktif tadi gitu pendekatannya terhadap hal-hal yang baru, dan kembali lagi nih ke awal tadi yang dibahas sama Mega, kalau membantu si peserta didik agar mampu memiliki skill untuk melihat dirinya, melihat opportunity yang ada di luar, dan kemudian memutuskan. Lalu, ayo dibantu, difasilitasi bagaimana dia membuat rencana karir. Nah, rencana karir ini kan yang biasanya akan memiliki kebingungan-kebingungan seperti yang Mbak Amira sampaikan. Baik, lalu yang selanjutnya ini ternyata career maturity, karir sukses itu akan sangat berkonsekuensi pada optimalnya perkembangan karir seseorang. Nah, sehingga apa ya, ini yang terpenting yang harus disampaikan, yang harus kita bahas, yang harus kita renungkan bareng-bareng. Ternyata layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu dalam bidang karir bukan hanya menceritakan tentang prospek jurusan, tentang pilihan pekerjaan, tapi bagaimana membantu mereka untuk bisa mencapai tugas perkembangan tadi gitu. Dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja, memilih pekerjaan atau jabatan profesi tertentu. Dan tadi yang disampaikan oleh teman-teman di awal, kalau ternyata penyesuaian diri dan kesiapan untuk menghadapi beberapa hal di dalam pilihan itu yang justru lebih penting gitu, dan merepresentasikan kematangan karir seseorang gitu ya. Nah, ini nanti saya share 2 literatur ini, atau kalau ada yang mau nyari sekarang boleh. Ini penting karena ini menunjukkan beberapa isu-isu up to date ya tentang kematangan karir. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang mau share sesuatu? Saya Mangga. suara saya terdengar. Terdengar, Fadil. Ya, setelah saya tadi memperhatikan dari awal sampai akhir sampai sekarang, saya relate dan saya mengalami sendiri ya Bu, kalau untuk perjalanan karir itu kita harus memahami diri kita sendiri dulu, dari minat, bakat, kemudian juga keinginan diri sendiri. Terlebih kalau lingkungan kita itu mendukung kita jadi lebih termotivasi untuk mengejar karir ya Bu. Betul. Ya, menurut saya pemilihan lingkungan juga penting karena pada saat kita dalam proses perjalanan karir, kita pasti menemui hambatan ya Bu. Iya. Nah, kita juga harus pandai-pandai untuk pilih yang mana yang mendukung, mana yang malah membuat down gitu. Iya, betul sekali. Dan mungkin sekarang sudah ada di fase itu ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Jadi watch your circle, watch your friends, watch your social media influencer. Jadi karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menuju kematangan karir. Oke, baik. Terima kasih Fadil dan teman-teman yang lain yang sudah berdiskusi. Seperti biasa, saya pengen tahu seberapa jauh teman-teman memahami, dan mari kita refleksikan ini di pertemuan berikutnya. Silakan scan barcode ini untuk mengasesmen atau mengevaluasi. Saya beri waktu sampai 1 jam setelah pertemuan kita untuk mengisi asesmennya, dan kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau dibahas, kita akhiri kelas hari ini. Dan kita akhiri dengan hamdalah ya bersama-sama teman-teman. Terima kasih atas aktivitas yang luar biasa. Nanti kalau misalkan ada tiba-tiba pop-up pertanyaan atau bahan diskusi tentang topik kita hari ini, boleh email saya atau WhatsApp saya, dan reach me out ya di sosial media, saya juga cukup aktif. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk berdiskusi tentang ini, karena saya yakin isu kematangan karir ini masih sangat relevan untuk teman-teman mahasiswa. Baik, saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman, saya take down screen-nya. Sampai jumpa di minggu depan di pertemuan kelima, dan have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.